Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dr. Syarnubi MPDI sebagai dosen pengampu filsafat pendidikan Islam. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan tinjauan filsafat mengenai kurikulum. Mari kita tonton videonya. Selamat menyaksikan. Waduh, ada apa nih? Oh iya, lupa perkenalan nih. Perkenalkan, nama saya M. Saripudin. Saya adalah salah satu anggota MUI, Majelis Udin Indonesia. Ini Kartika, salah satu mahasiswa yang aktif jika tidak diskusi. Satu lagi nih, teman saya yang selalu diam di dalam kelas. Namanya Melia Amanda Putri. Kamu bisa panggil dia Mei. Mungkin itu saja ya perkenalannya. Mari kita tonton videonya. Selamat menikmati. Salah satu tugas pokok filsafat pendidikan Islam adalah memberikan kompas atau arah dan tujuan pendidikan Islam. Suatu tujuan kependidikan yang hendak dicapai harus direncanakan atau diprogramkan dalam kurikulum. Lalu, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum diartikan dengan manhaj, yakni jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai-nilai. Apa saja sih ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam itu? Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, agama dan akhlak menjadi tujuan penting dalam pembuatan kurikulum pendidikan Islam. Yang kedua, adanya keseimbangan yang relatif antara kandungan kurikulum dari ilmu dan seni, kegiatan pengajaran, serta pengalaman. Yang ketiga, tidak mengabaikan aspek perkembangan bakat dan minat anak didik. Keempat, memperhatikan faktor lingkungan dan masyarakat sesuai dengan kondisi anak didik hidup dan interaksinya. Kelima, kurikulum pendidikan Islam bersifat dinamis dan universal. Terakhir, adanya keserasian antara ilmu pengetahuan dengan amalan, teori, dan praktek dalam sehari-hari. Apa saja sih prinsip-prinsip dari kurikulum? Menurut Kilpatrick, yang dikutip dari bukunya Arifin, bahwa kurikulum yang baik itu didasarkan pada 3 prinsip, yaitu 1. Peningkatan kualitas anak didik pada tiap jenjang sekolah. Hal ini senada dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdikanas. Bab 10, Pasal 36 Ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi, sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kedua, mengaktualkan kehidupan anak dengan mengarahkan perkembangan kehidupan yang bulat dan menyeluruh atau all-around living. 3. Mengembangkan aspek kreatif kehidupan sebagai hasil dari proses pembelajaran dengan mengaktualisasikan kemampuannya untuk aktif memikirkan sesuatu yang baru melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sebagai umat muslim, bagaimana tinjauan dalam Al-Quran tentang prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam? Prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam dalam tinjauan Al-Quran ada 5, yaitu: pertama, bimbingan dan petunjuk Al-Quran dibutuhkan oleh manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Kedua, prinsip totalitas dan integritas dalam mempelajari Islam. Ketiga, prinsip yang selanjutnya dapat dipahami dari keadaan manusia itu sendiri. Keempat, prinsip dinamis dan kreatif. Kelima,
mendorong manusia untuk mempelajari Islam secara menyeluruh atau integral tanpa sikap dikotomis. Nah, sekarang kita akan ke pembahasan utama kita, yaitu tinjauan filsafat tentang kurikulum. Di sini kita akan melihat tinjauan filsafat tentang kurikulum merdeka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, meluncurkan program atau kebijakan baru, yaitu Bebas Belajar. Hal ini berdasarkan hasil penelitian terhadap pelajar Indonesia dalam Research Program for International Student Assessment tahun 2019 untuk bidang matematika dan literasi. Indonesia menempati peringkat 74 dari 79 negara. Kurikulum Merdeka belajar sejalan dengan Outcome-Based Education, yaitu metode pembelajaran yang berfokus pada yang harus dilakukan siswa. Perspektif Islam terhadap kurikulum Merdeka senantiasa menjadikan kebudayaan sebagai salah satu asasnya. Bila kurikulum tidak melihat kepada kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat, maka pendidikan tidak akan mendewasakan peserta didik sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Filsafat perspektif Islam terhadap kurikulum merdeka berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat manusia ideal sebagai acuan pokok bagi pengembangan dan penyempurnaan. Kedua, pendidikan dan nilai-nilai yang dianut sebagai suatu landasan berpikir dan berbuat dalam tatanan hidup suatu masyarakat. Ketiga, hakikat tujuan kependidikan sebagai arah bangun pengembangan pola dunia pendidikan. Keempat, hakikat pendidik dan anak didik sebagai subjek-subjek yang terlihat langsung dalam pelaksanaan proses edukasi. Kelima, hakikat pengetahuan dan nilai sebagai aspek penting yang dikembangkan dalam aktivitas pendidikan. Dan yang terakhir, hakikat kurikulum sebagai tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses kependidikan menuju peraihan tujuan-tujuan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai video dari kami ucapkan terima kasih kepada para penonton yang setia sampai akhir. Apabila ada kata-kata yang salah dalam video, kami mohon maaf. Kepada Allah mari kita memohon ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.